Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari materi untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 bab pertama yang mengenai teks prosedur. Ini merupakan bab lanjutan dari yang video sebelumnya. Materi atau video kali ini lanjutan mengenai teks prosedur yang berisi tentang instruksi informasi dalam sebuah teks prosedur. Dalam sebuah teks prosedur ada informasi, yaitu mengenai penyusunan, bagaimana penyusunan informasi dalam sebuah teks prosedur, dan yang keduanya yaitu pedoman dalam menyusun teks prosedur. Pedoman dalam menyusun teks prosedur terdiri dari beberapa poin, ada 4. Yang pertama, ketika kita menyusun sebuah teks prosedur yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu menentukan topik prosedur yang akan kita susun. Jadi sebelum kita membuat sebuah teks prosedur, ya kita tentukan dulu topiknya apa yang mau kita bahas. Yang kedua yaitu mengumpulkan sumber informasi, ya tentunya informasi yang berkaitan dengan prosedur yang akan kita buat tersebut. Yang ketiga yaitu mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Nah, di langkah yang ketiga ini ya berarti kita tinggal melanjutkan, menyusun, mengembangkan apa yang sudah kita kumpulkan di tahap sebelumnya, yaitu mengumpulkan sumber informasi, kemudian kita kembangkan dalam sebuah kalimat. Yang terakhir, langkah yang keempat yaitu menyusun teks prosedur tersebut secara utuh. Artinya dari bahan-bahan informasi yang sudah dikumpulkan, kemudian kita kembangkan, kemudian kita susun langkah-langkahnya, kemudian kita susun teksnya, kalimat, paragraf, dan seterusnya secara utuh. Selanjutnya mengenai pedoman dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menyusun teks prosedur yaitu gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik dari teks prosedur tersebut. Kita sesuaikan seperti apa karakter teks prosedur yang mau kita buat. Yang kedua yaitu pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang Anda berikan cukup jelas untuk dimengerti oleh pembaca. Artinya instruksinya atau langkah-langkahnya jangan yang bertele-tele atau jangan yang tidak jelas, supaya si pembaca dapat langsung dengan mudah untuk memahami teks prosedur yang kita buat tersebut. Yang ketiga, sesuaikanlah bahasa yang Anda gunakan dengan calon pembaca. Artinya kalau teks prosedur itu sasaran atau target pembacanya seorang pelajar, ya sesuaikan bahasanya dengan pelajar. Kalau misalkan di sebuah industri, ya sesuaikan dengan kebutuhan industri tersebut bahasa yang digunakannya. Entah itu menggunakan bahasa asing, bahasa istilah, atau bahasa-bahasa lainnya. Yang keempat yaitu urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Ya, jadi berurutan secara sistematis, tidak boleh urutannya ngacak atau acak-acakan. Misalkan berhitung 1 2 3 4 sampai 5. Jangan sampai tidak berurutan. Selanjutnya yang akan dibahas di poin C yaitu mengenai rancangan teks prosedur. Teks prosedur dirancang sedemikian rupa agar mengandung pernyataan umum, atau ini pernyataan umum istilahnya gambaran umum, dan berisi langkah-langkah. Pernyataan umum dalam sebuah teks prosedur terdapat pada paragraf pertama. Ini biasanya ditulis juga tujuan kita membuat teks prosedur tersebut di pernyataan umum. Sementara itu dilanjut oleh paragraf berikutnya yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilakukan. Kalau dalam bidang industri, prosedur perlu dipresentasikan agar pekerja mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam pekerjaan atau dalam melaksanakan pekerjaannya. Misalkan ketika seorang karyawan sebuah pabrik mau membersihkan mesin yang sudah terpakai, langkah-langkah apa yang harus pertama dilakukan itu harus dijelaskan. Misalkan dengan cara mematikan dulu mesinnya,
kemudian mendinginkan dulu mesin tersebut, karena setelah digunakan biasanya mesin panas, diamkan dulu beberapa menit, beberapa jam, lalu dibersihkan. Jangan sampai mesin belum dimatikan listriknya, kita sudah membersihkannya atau istilahnya mencucinya. Nanti itu bahaya buat diri kita sendiri dan dapat merusak mesin tersebut. Biasanya presentasi dapat diawali dengan, oh ini isi teks prosedur, rancangannya berisi salam pembuka, itu bebas. Pembicara dapat menyampaikan tema, tujuan, dan manfaat sebelum menerangkan langkah-langkah suatu kegiatan. Pastikan pembicara mempresentasikan teks prosedur dengan jelas, jadi urutan langkah-langkah tidak boleh rancu. Contohnya tadi dalam pelaksanaan mencuci atau membersihkan mesin di sebuah industri yang sudah atau yang telah digunakan. Apa-apa dulu nih langkah-langkahnya, yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya mengenai struktur dan kebahasaan dalam sebuah teks prosedur. Ada dua. Pertama, membahas mengenai struktur. Yang kedua, mengenai kebahasaan. Struktur terlebih dahulu. Dalam sebuah teks prosedur, strukturnya itu hanya ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penutup. Pertama tujuan, yaitu sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuhnya. Dan biasanya bagian ini menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam sebuah teks. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Biasanya ya langkah-langkah ini berisi tahapan yang harus ditempuh atau dikerjakan oleh si pengguna atau si pembaca. Nah, langkah-langkah inilah yang harus berurutan. Tidak boleh acak atau rancu. Tidak boleh acak. Jadi harus benar-benar tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu strukturnya adalah penutup. Biasanya penutup ini merupakan penjelasan singkat mengenai langkah atau simpulan dari prosedur yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian kebahasaan, unsur bahasa atau bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Ada 4. Yang pertama penanda wacana, yang kedua kata ganti atau pronomina, yang ketiga yaitu konjungsi, dan yang keempat kalimat-kalimat. Yang pertama penanda wacana. Penanda wacana adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan ke pernyataan berikutnya. Contoh, misalkan ditandai oleh kata pertama, lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Itu adalah contoh-contoh penanda wacana. Yang kedua yaitu kata ganti atau pronomina. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan atau menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contoh kata ganti misalnya ya, nya, mereka, kita, dan kami. Yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi disebut kata sambung atau istilah lainnya yaitu kata sambung atau kata hubung. Konjungsi merupakan kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Biasanya konjungsi ini selain dari menghubungkan dua klausa juga menghubungkan dua kalimat ke kalimat dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Seperti dan, atau, setelah itu. Nah, itu seperti itu contoh dari konjungsi. Penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat terdapat pada teks prosedur. Yang keempat yaitu berisi kalimat-kalimat seperti kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif. Apa yang disebut dengan imperatif, deklaratif, dan interrogatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, atau yang sering kita dengar adalah kalimat perintah ditandai dengan tanda seru. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif, adalah kalimat yang berisi pernyataan, atau yang sering kita kenal dengan kalimat berita yang ditandai dengan tanda titik. Kalimat yang terakhir yaitu kalimat interrogatif.
atau adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang sering kita kenal dengan istilah kalimat tanya yang ditandai dengan tanda tanya. Selanjutnya, pengembangan dan presentasi teks prosedur. Dalam mengembangkan teks prosedur harus diperhatikan mengenai isi, struktur, dan kebahasaannya. Dan saat kita memberikan presentasi, usahakan untuk menyampaikan dengan jelas dan sesuai dengan teks prosedur. Tanggapan-tanggapan dapat berupa pertanyaan maupun saran. Ini pengembangan dalam teks prosedur dan juga kita dalam menyampaikan atau memberikan presentasi. Baik, demikian untuk materi bab pertama teks prosedur. Sampai di sini terlebih dahulu untuk video kali ini. Kita lanjut di bab berikutnya, di bab kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.